Oke, tidak apa-apa. Oke. Jadi CX ini adalah B dikalikan dengan konsentrasi standar yang tadi pada preparasi diketahui 25 ppm dibagi dengan slope dikalikan dengan volume sampel yang ditambahkan yaitu 5 mili. Ketemulah 19,97 ppm. Jadi kurang lebih begitu ya, itu ininya redaksi dan perhitungan. Jadi kenapa kok dapat rumusan ini? Ya, ini dasarnya dari atas ya. Ini, tapi nanti Anda bisa melihat ini juga di videonya Bu Imelda ya, menjelaskan tentang ini. CX, BX bagi dengan CS dan seterusnya. Lalu apa yang Anda perlu bahas dari video daring itu sebagai sebuah laporan praktikum instrumen? Yang pertama, laporan ini berisi pembahasan tentang prinsip kerja instrumen, dilengkapi dengan bagam atau diagram kompartemen instrumen. Mana yang ya tidak harus dengan gambar yang sama persis ya, paling tidak ada bagannya lah. Misalkan di situ ada detektor, kemudian ada tempat injeksi, ada tempat untuk flame, ionisasi dan seterusnya ya. Prinsip kerja instrumennya seperti apa? Prinsip kerja instrumen. Bagaimana instrumen AS ini bekerja sehingga kemudian menghasilkan sebuah spektra, ya, sebuah spektra yang dinyatakan sebagai sebuah radiasi yang terabsorb atau absorbansi, kemudian yang itu kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi. Yang kedua, Anda perlu membahas tentang prosedur preparasi dan pengukuran sampel ya. Jadi tadi preparasinya bagaimana, kemudian prosedur pengukuran sampelnya bagaimana, apa saja yang harus dipersiapkan di dalam pengukuran sampel, mulai dari warming up alat ya, dari alat pada kondisi mati, apa saja yang perlu diperhatikan, ya, dipersiapkan untuk pengukuran sampel, sampai dengan diperoleh data pengukuran. Kemudian yang ketiga, Anda perlu membahas tentang data observasi proses pengukuran. Kan tadi nanti di video itu ya, ada tahapan-tahapannya, kemudian ada beberapa hal yang perlu diamati bahwa proses sedang berlangsung, proses sudah selesai, kemudian validitas hasil yang diperoleh itu dapat, tanda kutip ya, dapat kita catat sebagai sebuah data valid ketika indikatornya seperti apa. Nanti ada indikator-indikator, oh ini sudah begini, menunjukkan bahwa proses ini sudah selesai. Itu yang dimaksud dengan data observasi proses pengukuran. Nah, nanti yang keempat, hasil dan pembahasan data ya ini tadi ya. Kalau misalkan hasil pengukuran absorbansinya misalkan 0,057 untuk volume standar sekian-sekian, maka konsentrasi besi pada sampel air tersebut itu berapa, ya, berapa. Dan yang kedua tentu sama seperti UV phase, Anda juga bisa melakukan analisis yang sederhana-sederhana dulu lah, terlalu banyak karena keterbatasan sampel di sini Anda hanya untuk validasinya Anda menguji apakah grafik yang kita peroleh itu menunjukkan adanya hubungan linearitas antara respon alat dengan sampel begitu, tidak sampai kepada mungkin uji akurasi dan presisi karena datanya terbatas hanya itu saja. Oke. Sementara itu yang dapat saya sampaikan.
Kemudian ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan terkait dengan penggantian kufet ya, kufet AS. Nanti mungkin karena kalau misalkan ada kesulitan, kemudian saya coba kemarin diskusikan dengan PLT, ya karena ketika Anda mengganti atau mencari kufet itu umumnya harus beli satu pasang ya, satu pasang. Jadi ada 2 kufet yang harus dibeli. Nanti dari lab akan membantu ya. Misalkan kalau harganya misalkan kemarin saya kalau tidak salah sekitar 3.700.000 atau berapa begitu, 2 pasang kufet. Tapi karena Anda hanya mengganti satu begitu, maka yang separuhnya itu akan dibayari lab ya. Separuhnya misalkan 1 set kufet atau 2 pasang kufet itu harganya 3.700.000 atau 3.500.000. Nanti saya belum cek harganya. Terakhir kalau tidak salah sekitar 3 jutaan atau 2 jutaan begitu. Nanti mungkin akan kita belikan, nanti kita paruan ya, paruan dalam arti Anda menanggung separuhnya, nanti lab akan membantu Anda juga untuk bayar yang separuhnya. Jadi Anda hanya bayar 1 kufet begitu, sementara kufet yang lain nanti ditanggung oleh lab. Begitu. Kemudian untuk videonya nanti mana ini videonya? Ini ya, ya ini ya. Silahkan diklik link videonya. Sorry, saya sedang ini enggak. Oke. Nanti untuk penjelasannya saya share ulang di grup ya untuk panduan praktikumnya sama link videonya sudah ada di situ. Oke, untuk sementara itu yang saya sampaikan, ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Nanti akan saya komunikasikan dengan ketua angkatan terkait dengan penggantian kufet tersebut ya. Nanti ketua angkatannya coba nanti segera hubungi saya. Karena kalau pemesanan itu melewati tanggal expired offering atau melewati tanggal ini, biasanya harganya berubah gitu. Jadi mumpung harganya belum berubah, kita segera belikan saja. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya cukupkan sekian. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, Anda bisa japri saya, baik lewat WhatsApp atau mungkin fasilitas-fasilitas sosial media yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.